Baik teman-teman semua, setelah kita sebelumnya membahas bagaimana membuat file dokumen di Google Docs, sekarang saya akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana membuat file dokumen dengan menggunakan Google Docs yang ada di handphone atau smartphone. Nah, di sini pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasinya. Saya di sini menggunakan App Store karena smartphone yang saya gunakan iPhone. Jika teman-teman menggunakan Android, maka teman-teman bisa menggunakan Play Store. Jadi di sini kita bisa membuka Google Docs. Nah, seperti ini kita pilih. Kemudian karena saya sudah mempunyai Google Docs di handphone ini, maka saya bisa langsung open. Jika teman-teman belum mempunyai, silahkan di-download terlebih dahulu sebelum memulai bagaimana membuat file dokumen di Google Docs melalui smartphone. Kita open. Nah, halaman pertamanya nanti akan seperti ini. Dan jika kalian belum login, maka silahkan lakukan login atau bisa menggunakan akun lain. Di sini karena saya sudah login, makanya sudah ada di sini Dwi Listianti yang login di sini. Silahkan teman-teman nanti langsung saja login. Untuk menu yang pertama kali dibuka di sini adalah yang di dashboardnya ada yang terakhir kali file kita buka. Nah, di sini juga ada menu-menunya untuk setting. Kemudian di sini ada folder untuk ke drive. Jika kita ingin open file, bisa dari sini. Nah, open file dari drive atau dari drive yang di-share dari orang lain bisa juga. Kemudian di sini ada tanda plus, itu untuk menambahkan file dokumen baru dengan menggunakan template atau menggunakan dokumen biasa atau blank dokumen. Nah, di sini saya akan mencobakan bagaimana menggunakan akan membuat dokumen menggunakan template. Saya pilih choose template. Kemudian di sini ada template-template yang telah disediakan. Ada resume, ada letters, ada education juga. Nanti teman-teman bisa langsung cobakan saja. Misalnya saya mau mencoba untuk mengedit yang report. Di sini ada gambarnya. Jadi kita tinggal mengedit saja. Nah, misalnya science report ini saya mau ganti tulisannya. Nah, sebelum kita mengedit, kita harus menekan tombol atau menyentuh tombol yang ada gambar pensilnya di sebelah kanan bawah. Nah, ini jika kita sudah memencet tombol yang di bawah yang ada pensilnya itu, kita bisa langsung mengeditnya dan nanti akan ada tanda yang akan muncul di sini, tanda checklist. Dan terus ada juga fitur-fitur yang telah disediakan di Google Docs ini, ada untuk bold, menebalkan huruf, miring, kemudian atau italic, ada underline juga mengganti hurufnya. Kemudian nanti ada yang untuk membuat rata kiri kanan, membuatkan numberingnya juga sudah ada. Misalnya ini saya mau ganti langsung science reportnya menjadi laporan praktikum. Nah, seperti ini. Ini bisa dihapus atau diganti juga boleh. Misalnya di sini saya buat bengkel pengembangan web lanjut. Nah, seperti ini. Kalau mau ganti tulisannya juga kita bisa, tinggal kita blok mana tulisan yang akan diganti. Misalnya saya ganti dengan warna biru. Nah, seperti ini. Yang di bawah bisa diganti dengan warna merah. Jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau hurufnya diganti mau dibuat tebal, bisa juga kita blok dulu. Kita blok, kemudian kita mau buat tulisannya jadi tidak miring, kita bisa uncheck saja ini. Nah, seperti
seperti ini, diancek jadi tidak miring lagi. Saya buatnya miring saja. Kemudian untuk NIM-nya bisa diedit juga, dan NIM ya ini. NIM-nya saya buat Dwi Listianti. Terus di sini saya buat untuk NIM saya. Misalnya 11 11 22 33 seperti itu. Untuk isinya mungkin bisa dilanjutkan di sini, mau diedit-edit. Misalnya tulisannya saya mau ganti warnanya, misalnya jadi hitam. Ini hitam diganti dengan hitam pekat sekali. Nah, ini yang di bawahnya juga bisa diganti. Nih, jadi bold. Kemudian tulisannya juga diganti warnanya jadi warna hitam sekali. Ini untuk yang boldnya saya ancek lagi jadi seperti ini. Mau gambarnya diganti juga bisa. Dan di sini kita bisa juga memilih teksnya mau apa, bagaimana menggantinya. Misalnya saya mau ganti yang ini, tulisannya di introduction-nya saya ganti tulisannya. Jadi di sini di bagian atas ada huruf A yang di garis bawahi. Di situ kita bisa pilih ada teks, ada paragraf. Kalau kita mau ngatur teksnya, mengganti stylenya, bisa pilih yang ini. Mau yang pakai heading berapa, ini untuk besarnya ya. Kalau misalnya untuk jenis fontnya itu kita bisa pilih di sini. Kita pilihnya yang Roboto Mono saja. Jadi tulisannya nggak terlalu banyak, bisa diganti-ganti ini. Nah, kemudian ukurannya bisa dibesarkan. Ini ukurannya 13. Kemudian text colornya sudah diganti. Kemudian untuk paragrafnya, nah untuk mengganti paragrafnya itu kita bisa di sini ya. Jadi mau buat rata kiri kanan bisa dengan menggunakan ini di paragraf ini, atau rata tengah, atau rata kanan, atau yang rata kiri kanan ini. Kemudian untuk line spacingnya bisa kita atur di sini juga, jadi 1,5. Nah, jika kita ingin menambahkan bullet and numbering, kita bisa di sini kita blok dulu yang mana yang akan diberikan numberingnya. Nah, kemudian kita pilih lagi A, kita pilih yang paragraf, kemudian kita bisa mau pakai yang numbering atau bullet. Kalau misalnya numbering nanti akan ada pilihannya. Kalau mau pilih yang bullet juga kita ada pilihannya. Misalnya saya pakai yang bullet, yang bintang ini. Nah, seperti itu. Kalau kita mau nambahkan lagi, kita coba tambahkan lagi ya. Nah, ini kita copy dulu. Copy, kemudian saya mau buat di bawahnya. Untuk lanjutannya itu ada seperti ini sama. Jadi saya keduanya pakai bintang. Saya mau ganti tulisannya biar sama dengan yang di atasnya. Kita pilih lagi A garis bawah yang di atas ini. Kemudian kita pilih yang teks dan tulisannya diganti dengan Proxima Nexo. Ukurannya nanti kita ganti dengan ukurannya jadi 13, dan nanti untuk paragrafnya kita pilih 1,5 seperti ini, jadi lebih rapi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah selesai mengedit, kita bisa kita pilih tanda checklist yang di atas sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ini sudah kita edit dan sudah punya kita. Kemudian bagaimana caranya untuk sharing ke temennya? Kita bisa pilih tanda orang yang ada tanda plusnya ini sebelah kanan atas, ke siapa kita akan bagikan. Misalnya saya akan bagikan untuk ini Ham Ramdhani.
Nah, saya akan memberikan hak aksesnya sebagai viewer saja, atau di sini ada beberapa pilihannya, ada viewer, komentar, dan editor. Jika ingin menjadikan Ilham ini sebagai editor, bisa tinggal pilih editor, dan jika ingin menjadi view saja, kita bisa pilih yang viewer. Kita pilihnya untuk yang menjadi editor saja, jadi Ilham bisa mengedit file kita. Nah, bisa dikasih pesannya juga terlampir ya gitu, dan kita bisa langsung next, misalnya share. Nah, tadi emailnya sudah masuk ke email Ilham Ramdhani. Di sini juga ada untuk ekspornya atau menyimpannya. Nah, kita bisa menyimpannya dalam bentuk Word, atau kita bisa juga mengcopy linknya untuk share ke orang lain, atau melalui share yang di atas ini, atau bisa mengatur orang-orang atau siapa saja yang boleh mengaksesnya. Kalau misalnya kita save as Word, maka file yang ada di Google Docs ini akan terdownload dengan ekstensi .docs, dan ini bisa diedit secara offline. Kalau kita menggunakan Google Docs, kita harus mengeditnya secara online. Kalau misalnya kita sudah download, kita bisa mengeditnya secara offline tanpa harus membutuhkan internet. Nah, dengan adanya Google Docs ini, maka kita tidak sulit untuk mengerjakan dokumen-dokumen yang ada, dan kita bisa lebih mudah untuk sharing ke orang lain, untuk kerja kelompok atau kerja dalam tim. Nah, jika teman-teman semua ingin menambahkan gambar, kita bisa edit lagi ini. Kita bisa pilih tanda tambah yang di atas. Itu ada bisa insert link, comment, image, table, terus menambahkan halaman baru juga bisa, dan menambahkan page numbernya juga bisa. Di sini juga bisa menambahkan table of content atau untuk daftar isinya nanti. Sekarang saya ingin menambahkan image. Kita tinggal pilih yang insert image. Misalnya saya akan menambahkannya dari foto yang ada di handphone. Nah, saya akan memilih fotonya. Misalnya saya pilih foto yang ini. Nah, kita tinggal add. Nah, seperti ini. Tapi kita posisinya nggak mau di sini. Kita mau pindahin posisinya di bawah. Bagaimana? Tinggal kita cut, kemudian kita pindahkan di bagian sini. Yang ini kita hapus, kemudian saya buat di sini di paste. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan halaman baru dengan menggunakan page break. Jadi di sini saya akan pilih tambah, kemudian sebentar. Saya letakin kursornya di sini dulu, kemudian saya pilih tambah dan pilih yang page break ini. Nah, sudah. Kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan daftar isinya. Bagaimana caranya? Saya bisa pilih tanda tambah ini, kemudian saya pilih yang table of content. Nah, di sini ada pilihannya table of content with page number atau with blue links. Misalnya saya pilih yang with page number. Jadi di sini ada untuk yang pertama, kenapa hanya ada introduction dan 6 liber tempor ini? Karena di introduction ini dia menggunakan heading 1. Kemudian yang 6 liber tempor ini menggunakan heading 2. Bagaimana kita tahu dia menggunakan heading 1 dan 2? Mari kita cek. Ketika kita pilih yang introduction ini, ketika kita cek di tanda tambah ini, maka di sini
Bagaimana kita bisa tahu kalau introduction ini merupakan menggunakan heading 1 dan ini menggunakan heading 2? Ya, karena di introduction ini kita bisa cek, misal kita arahkan ke introduction, kemudian kita pilih A. Kemudian di sini ada terlihat stylenya menggunakan heading 1. Jadi ada banyak, ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, di Google Docs ini misalnya untuk yang introduction menggunakan heading 1. Kemudian untuk yang ini kita cek lagi menggunakan heading 2. Makanya yang dijadikan daftar isinya itu seperti ini, introduction dan 6 libertempore. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat yang file dokumen telah di-share kepada email yang lainnya. Saya akan membuka emailnya. Di sini ada Dwi Listianti sharing dokumen. Nah, ini mengundang untuk mengedit. Jadi saya bisa membukanya langsung seperti ini. Nah, di handphone. Sekarang ini yang login adalah Ilham Ramdhani. Jadi kita bisa edit langsung di sini. Yang mana yang mau diedit? Misalnya yang ini kita ganti jadi latar belakang. Tulisannya mau diganti jadi warna merah. Dan tulisannya bold seperti ini. Nah, ini tandanya sudah menggunakan email lain. Nah, seperti ini Ilham Ramdhani yang sedang online, yang sedang aktif di Google Docs ini. Nah, jadi ketika kita buka, Ilham langsung bisa mengeditnya. Misalnya di sini diedit, tambahkan di sini, tambahkan satu lagi. Nah, ini dihapus saja seperti ini. Sudah oke. Nah, jika sudah selesai mengedit untuk bagian Ilham Ramdhani, sekarang saya mau login sebagai Dwi Listi. Nah, ini reportnya. Saya buka filenya, sudah terganti seperti ini. Nah, tadi latar belakang sama mengganti namanya. Untuk membuat file dokumen menggunakan Google Docs melalui smartphone, mungkin itu saja. Selamat mencoba untuk teman-teman yang ada di rumah dan tetap semangat.